Kata baginda Rasulullah, alhamu al-maut, keluarga dekat yang kerap datang ke rumah, kalau tidak dijaga batasan-batasan syarak yang dituntut, maka ianya boleh membawa kepada al-maut, yakni kematian. Maksudnya bukan mati-mati, tidak. Pakaian yang membentuk tubuh badan, fashion yang ada zaman sekarang daripada pakaian yang oleh sebab itu di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat, kata baginda Rasulullah, di antaranya adalah menyebutkan tentang perempuan atau pakaian perempuan, fashion perempuan. Apa katanya? Kasiyatun ariyat. Mereka berpakaian namun mereka bertelanjang. Bertentangan antara keduanya. Macam mana berpakaian dan bertelanjang? Kasiyat maksudnya adalah memakai pakaian. Ariyat bertelanjang, artinya pakaiannya itu hanya menutup kulit saja, tidak menutup badannya. Oleh sebab yang demikian, Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu bertabarruj, mendedahkan aurat kamu seperti mana orang-orang jahiliyah. Macam mana aurat atau pakaian orang-orang jahiliyah yang mendedahkan aurat? Katanya athiyabur rigaq, yakni pakaian yang sempit, pakaian yang membentuk tubuh badan. Fashion yang ada zaman sekarang daripada pakaian yang menunjukkan tubuh badan, fashion orang-orang jahiliyah dahulu yang diulang balik di zaman kita sekarang, sehingga pengulangan sejarah atau pengulangan fashion zaman dulu. Hanya dulu tak ada iklan saja. Walihada qal athiyabur rigaq, yakni pakaian yang sempit yang membentuk kepada tubuh badan. Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna, wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka kaum wanita mendedahkan perhiasannya. Apakah perhiasan wanita? Anting, kalung, gelang, cincin, itu perhiasan. Yang dimaksudkan di sini bukan perhiasan-perhiasannya itunya, tetapi maksudnya adalah tempat yang diletakkan padanya perhiasan, anggota yang diletakkan padanya perhiasan. Kalau kalung letaknya di mana? Di leher, leher kena tutup. Kalau anting, di mana letaknya anting? Di telinga, telinga kena tutup. Kalau gelang, di mana letaknya gelang? Di tangan sampai ke pergelangan tangan, kena ditutup. Cincin di tangan, di jari-jari, termasuk yang dikecualikan, sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya wajah dan telapak tangan adalah yang dikecualikan. Dengan demikian, cincin di tangan pun termasuk yang dikecualikan, karena tangan itu sendiri termasuk yang dikecualikan. Yang menarik pada ayat ini, Allah ketika menyuruh menutup tidak menampakkan anggota yang diletakkan pada anggota itu perhiasan, Allah tidak mengatakan janganlah kamu menampakkan anggota badan kamu yang diletakkan padanya perhiasan, tapi jangan tampakkan perhiasan. Mubalaghah, yakni berlebih-lebihannya di dalam pentingnya menutup aurat, seakan-akan perhiasan pun jangan tampakkan. Apatah lagi tubuh badan. Apa yang ada pada perhiasan seseorang? Kalau orang nampak perhiasan, tak timbul syahwat pun. Tengok emas, tengok anting, nak kepada emas itu iyalah, mungkinlah, tapi fitnahnya kepada dunia, kepada harta. Tapi yang dimaksudkan pada ayat itu adalah badan yang mesti ditutup dan tidak didedahkan. Kalau seakan-akan perhiasan pun juga ditutup, apatah lagi tempat yang diletakkan padanya perhiasan, yakni badan seseorang,
ianya adalah lebih utama untuk ditutup. Oleh hadza bila mana berpakaian pakaian yang fadfad, yakni fadfad itu yang longgar, sehingga tidak menampakkan kepada tubuh badan seseorang. Mungkin sebahagian mengatakan kalau dosa jangan tengok, yang pakai biarlah pakai. Yang tengok dengan pandangan yang tidak disyariatkan berdosa, yang pakai juga berdosa. Sebab larangannya bukan karena supaya orang tak tengok dia, tetapi larangannya adalah karena ini panduan syara' tentang konsep saddud dzari'ah, menutup perkara buruk terjadi, maka itu bahagian penting atau prinsip yang ada di dalam syara'. Ada beberapa perkara yang perlu untuk dijaga. Kemudian perhubungan antara laki-laki dengan perempuan yang perlu ada batasan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tidaklah berdua laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga itu adalah syaitan. Kemudian seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, afara'aital hamu? Al-hamu ini kerabat daripada sebelah kerabat laki-laki daripada sebelah laki-laki. Yani kalau datang keluarga daripada laki-laki ke rumah anak saudaranya yang tidak ada kaitan muhrim dengan istrinya, walaupun nampak ada hubungan kekeluargaan, kata baginda Rasulullah, al-hamu al-maut, yakni keluarga dekat yang kerap datang ke rumah keluarganya dan ada istrinya yang tak ada kaitan muhrim dengannya, kalau tidak dijaga batasan-batasan syarak yang dituntut, maka ianya boleh membawa kepada al-maut, yakni kematian. Maksudnya bukan mati-mati, tidak, yakni kepada bahaya yang paling besar. Karena terkadang seseorang itu kalau kepada musuh lebih berhati-hati berbandingkan kepada yang dilihat dekat yang kurang berhati-hati, sementara terkadang yang dekat kalau tidak kita menjaga hal-hal yang boleh menjadi gangguan kepada syaitan untuk mengganggu, maka akan menimbulkan satu perkara malapetaka yang besar. Oleh sebab itu batasan antara laki dengan perempuan adalah perlu untuk dijaga. Oleh hadza di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minin nisa'i in ittaqaytunna fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri Nabi, kamu tak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Bila mana kamu bertakwa, maka hendaklah kamu jangan lembutkan suara, yakni macam berbicara itu dengan suara manja. Wa qulna qawlan ma'rufa, berkatalah dengan kata-kata yang baik. Yakni hatta di dalam Quran pun juga tidak hanya dituntut masalah pakaian yang perlu dijaga, intonasi suara ketika berbicara dengan orang yang tak ada kaitan muhrim, bukan tak boleh, tetapi straight to the point, atau berbicara yang lurus, tidak ada lenggak-lenggok, tidak ada nada-nada manja. Yang sepatutnya nada-nada manja itu adalah kepada suaminya. Kalau kepada orang, karena straight to the point, dengan suaminya yang lembut, yang merendah, yang manja, yang supaya diletakkan sesuatu itu tepat pada tempatnya. Terkadang orang ini melayan orang lain lebih mesra berbandingkan kepada melayan kepada pasangan sendiri. Terkadang seseorang itu berhias bila mana di luar, tidak pernah nampak indah dan cantik di dalam rumah. Yang sepatutnya berlaku sebaliknya. Untuk menjaga keharmonian rumah tangga, kalau di luar kita berhias, tak ubahnya macam kita barang yang dijual, semua orang boleh tengok.
semua orang boleh pegang, semua orang boleh sentuh. Sesuatu yang amat berharga tak semuanya boleh sembarang orang akan berbuat sesuatu mengikut kesukaan mereka. Faham dom? Hadza berkenaan dengan menjaga batasan-batasan, baik itu di dalam pergaulan, baik itu dalam pakaian, baik itu dalam intonasi suara, dijaga sedemikian rupa oleh syarak. Bertujuannya adalah untuk mengelak tergelincir kepada satu malapetaka yang besar, satu dosa yang besar yang boleh terkadang boleh membawa runtuhnya rumah tangga disebabkan hal-hal yang tidak dielakkan, atau hal-hal yang dia tidak dapat menjaga dirinya daripada mengkontrol, daripada tergelincir kepada hal-hal yang dosa.